pemirsa, selamat datang di Investime News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 21 April 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Rabu. IHSG bertengger pada posisi 7.227,36 atau menguat 0,39% atau 28,13 poin. IHSG sempat mencatatkan posisi tertinggi harian pada level 7.262,56 dan terendah di 7.184,97. Sepanjang perdagangan, sebanyak 29,81 miliar unit saham diperdagangkan dengan nilai transaksi 20,93 triliun rupiah. Sektor infrastruktur pimpinan penguatan dengan kenaikan 2,77% dan juga sektor keuangan yang naik 2,03%. Investor asing mencatatkan aksi net foreign buy 832,29 miliar rupiah di seluruh pasar. Investor asing tercatat ramai membeli saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan net buy sebesar 664,65 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya adalah saham PT Bank Negara Indonesia senilai 213,07 miliar rupiah dan saham PT Adaro Minerals Indonesia dengan nilai beli bersih asing 64,48 miliar rupiah. Sementara itu, saham PT Bank Mandiri dilepas oleh asing dengan net sell 115,09 miliar rupiah, lalu saham PT Bank Sentral Asia yang juga dilego asing sebesar 84,91 miliar rupiah, dan saham PT Telkom Indonesia sebesar 57,45 miliar rupiah. Menguatnya IHSG sejalan dengan indeks acuan Wall Street yang kompak melaju ke zona hijau. Pasar saham Amerika Serikat sedang disibukkan dengan periode rilis laporan keuangan emiten di kuartal pertama 2022. Pasar juga memantau kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat, di mana yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun yang menjadi acuan pasar terpantau menguat ke level 2,92%. Hal ini memantik ekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya secara drastis. Sementara itu, dari dalam negeri, Bank Indonesia memproyeksikan inflasi akan naik. Namun, sejauh ini proyeksi inflasi masih terbilang cukup aman, di mana Bank Indonesia tetap targetkan inflasi di kisaran 2% hingga 4%. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan berhasil menguat 28,13 poin atau 0,39% ke level 7.227,36. Investor asing melakukan aksi beli dengan total net buy 833,05 miliar rupiah. Equity analis Kanaka Hita Solvera Andika Cipta Labora mengatakan kenaikan IHSG didorong oleh penguatan saham big caps, perbankan, dan sektor telekomunikasi. Pergerakan saham big caps ini dinilai ampuh menahan laju penurunan saham Gotoh. Analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan menambahkan, penguatan IHSG juga berkaitan dengan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Selasa, yang tetap mempertahankan suku bunga acuan dan menilai kondisi inflasi saat ini sangat relatif masih terkendali. Menurut Valdi, IHSG pada Kamis berpotensi melanjutkan technical rebound ke level 7.250 hingga 7.270 jika mampu bertahan di atas 7.230. Tetap waspadai potensi fluktuasi ke kisaran 7.200 hingga 7.215. Analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher Jordan memprediksi IHSG hari ini akan menguat. Secara teknikal, candlestick membentuk doji dengan stokastik yang menyempit. Hal ini mengindikasikan tren pelemahan mulai terbatas dan ada potensi rebound. Menurutnya, IHSG akan didorong rilis kinerja emiten dan pembagian dividen. IHSG hari ini akan bergerak pada support di 7.146 hingga 7.186 menurutnya. Sedangkan resisten IHSG berkisar di 7.264 hingga 7.302. Analis Henan Putirai Sekuritas Mayang Anggita juga memandang IHSG berpeluang untuk melanjutkan perjalanan menuju titik all the time high 7.355 sampai dengan upper channel di sekitar 7.400.
Di sisi lain, MA20 di angka 7.132 diharapkan mampu menjaga pergerakan IHSG demi mempertahankan tren naik tetap solid. Mayang memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak di area support 7.132 hingga 7.206 dengan resisten pada level 7.355 hingga 7.400. Andika memberikan rekomendasi buy on weakness untuk saham SMRA dan CTRA. Saham SMRA punya dengan target penguatan ke Rp850 dan CTRA dengan target Rp1.100. Sedangkan Valdi merekomendasikan saham INDF, ICBP, JSMR, SIMP, Agro, BBCA, BBRI, MDKA, dan TWOR. Kita beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat terus turun pada perdagangan Rabu. Harga emas sempat mendekati level 2.000 US dollar pada perdagangan Senin karena kekhawatiran dari kenaikan inflasi mendorong investor menuju aset safe haven. Namun, pada Selasa harga emas kembali turun imbas dari penguatan indeks dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil Treasury Amerika Serikat. Pada perdagangan Rabu pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange merosot 11,8 US dollar menjadi 1.947,2 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga terkoreksi 4,97 US dollar ke level 1.944,87 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat turun ke level 100,590, namun masih mendekati level tertingginya pada sesi perdagangan sebelumnya. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual sebesar Rp995.000, anjlok Rp12.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp899.000 per gram, lebih rendah Rp13.000 dari perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah berbalik menguat pada perdagangan Rabu petang. Kenaikan harga itu menutupi sebagian penurunan cukup dalam pada sesi sebelumnya. Harga minyak sempat terkoreksi lebih dari 5% setelah munculnya pernyataan dari Moneter Internasional yang memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global dan memperingatkan inflasi yang lebih tinggi. Pada perdagangan Rabu pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Mei 2022 menguat 0,98% menjadi 103,56 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent pengiriman Juni 2022 juga naik 1,37% menjadi 108,72 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,6% pada tahun 2022 karena dampak dari perang di Ukraina. Lembaga donor itu juga mengingatkan bahwa inflasi sekarang menjadi ancaman bagi banyak negara. Di sisi lain, pasar juga masih tetap khawatir dengan makin ketatnya pasokan minyak global akibat terhentinya ekspor Rusia, akibat sanksi dari negara-negara barat. Sementara itu, OPEC memproduksi minyak lebih rendah 1,45 juta barel per hari dibandingkan dengan target. Penurunan tersebut terjadi karena produksi minyak dari Rusia mulai menurun, menyusul sanksi yang dikenakan oleh Barat atas invasinya ke Ukraina. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah bakal bergerak terbatas pada Kamis. Faktor eksternal dan internal akan mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengungkapkan pertanyaan petinggi The Fed yang bernada dovish terkait rencana kenaikan bunga bakal memperkuat rupiah. Presiden Fed Chicago Evans mengatakan The Fed akan menaikkan suku bunga di atas tingkat netral untuk ekonomi tahun depan, mengingat prospek inflasi. Sementara keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI 7 DRRR sebesar 3,5%, menjaga stabilitas nilai tukar. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan pelaku pasar menanti rilis data inflasi dan PDB Amerika Serikat pada minggu depan. Proyeksinya, Kamis, rupiah di 14.300 hingga 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara prediksi Reni, rupiah di 14.322 hingga 14.368 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada Rabu, rupiah di pasar spot melemah 0,12% di 14.357 rupiah.
jika kurs JISDOR rupiah melemah 0,03% ke level Rp14.351. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gadia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.